Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anissa akan menjelaskan mengenai topik tentang teknik diagnosa kesulitan belajar. Jadi, belajar ini merupakan tugas utama oleh peserta didik di samping tugas-tugas yang lainnya. Kemudian keberhasilan dalam belajar ini bukan hanya diharapkan oleh siswa saja, tetapi diharapkan juga oleh guru, terutama orang tua serta masyarakat. Sehingga untuk menentukan bagaimana keberhasilan itu, kita perlu tahu gejala-gejala, kemudian mendiagnosa kesulitan belajar, kemudian mencari tahu bagaimana meminimalisir kesulitan belajar tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar adalah terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik itu persepsi, ingatan, perhatian maupun fungsi motoriknya. Selanjutnya adalah ada juga yang menyatakan bahwa kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang dialami oleh peserta didik yang ditandai dengan adanya hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan tersebut mungkin disadari atau tidak disadari oleh peserta didik yang bersangkutan. Mungkin bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam proses belajarnya. Kemudian menurut Warkitri tahun 2009, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala-gejala berikut. Yang pertama, hasil belajar yang diperoleh itu rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Kemudian hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Kemudian hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Selanjutnya lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar dan seterusnya. Menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin SM tahun 2002, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berupa faktor internal, yaitu berasal dalam diri individu tersebut, ataupun faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar individu tersebut. Untuk faktor internal terbagi atas dua lagi. Yang pertama yaitu faktor kejiwaan, dan yang kedua adalah faktor kejasmanian. Untuk contoh dari faktor kejiwaan antara lain itu minat terhadap pelajaran atau mata kuliah berkurang, motivasi belajar rendah, rasa percaya dirinya kurang, disiplin pribadinya rendah, dan sering meremehkan persoalan-persoalan. Sedangkan dari faktor kejasmanian atau fisik itu antara lain keadaan fisik yang lemah, artinya mudah terserang penyakit, adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan kemungkinan adanya gangguan pada fungsi indera. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut. Yang pertama ada faktor instrumental, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor instrumental di sini itu antara lain kemampuan atau kepribadian dosen atau guru yang kurang memadai, kurikulum yang terlalu berat bagi mahasiswa atau siswa, dan program belajar yang tidak tersusun dengan baik. Sedangkan kalau dari faktor lingkungan, contohnya yaitu disintegrasi di keluarga, artinya tidak ada hubungan harmonis dalam keluarga, terus lingkungan sosial kampus yang tidak kondusif, dan teman-teman bergaul yang tidak baik. Nah, untuk diagnosis kesulitan belajar pada peserta didik itu bisa diartikan atau didefinisikan
sebagai bukan hanya sebagai mengidentifikasi atau mengetahui karakteristiknya serta latar belakangnya, namun juga bisa mengimplikasikan atau menerapkan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan atau saran-saran untuk tindakan solusi pemecahannya. Terus kalau dalam kegiatan pembelajaran, diagnosis itu disebut dengan pengidentifikasian masalah atau kesulitan dalam belajar dan dicarikan faktor-faktor penyebabnya, kemudian dicarikan jalan keluar untuk masalahnya. Selanjutnya yaitu prosedur diagnosis kegiatan proses diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, mahasiswa atau siswa yang mengalami kesulitan belajar ini ada 3 tahap mengidentifikasinya. Yang pertama, menganalisis prestasi belajarnya. Kita bisa lihat bagaimana prestasi belajarnya, apakah rendah, sedang, atau lebih tinggi dari teman-teman kelasnya. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan perilaku dengan pada saat dia melakukan proses pembelajaran. Artinya bagaimana perilaku siswa tersebut di dalam kelas dan bagaimana seharusnya perilaku siswa yang diharapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis hubungan sosial. Nah, hubungan sosial yang di sini dimaksud artinya menganalisis bagaimana hubungan antara siswa tersebut dengan guru atau dosen dan bagaimana hubungan siswa tersebut dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya. Kemudian langkah kedua yaitu melokalisasi letak kesulitan belajar atau membatasi masalah-masalah pada kesulitan belajar, seperti pada mata kuliah atau mata pelajaran apa saja yang orang ini bermasalah, kemudian tujuan pembelajaran yang mana, terus ruang lingkup materi yang mana, terus segi proses pembelajaran atau model pembelajaran bagaimana yang membuat dia mengalami kesulitan belajar. Artinya dia dipetakan seperti itu. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Lalu mengidentifikasi di sini artinya bisa dengan cara teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, kuesioner, skala sikap, tes atau pemeriksaan secara medis. Nah, selanjutnya itu memperkirakan alternatif pertolongan, pertolongan untuk mengatasi masalah belajar ini. Nah, seperti teknik apa yang dilakukan, terus kapan dan di mana proses pemberian bantuannya, siapa saja yang terlibat, dan berapa lama waktu yang kemungkinan digunakan untuk pemberian bantuan. Nah, yang terakhir itu pelaksanaan pemberian pertolongan. Pelaksanaan pemberian pertolongan ini adalah tahap di mana ketika sudah diberi diagnosis, maka siswa atau mahasiswa tersebut kemudian diberikan pertolongan atau diberikan bantuan dalam mengatasi proses belajar masalah dalam belajarnya. Dan terakhir, kesimpulan, bisa disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar memerlukan perencanaan yang matang, waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, diagnosis belajar siswa ini menjadi program kerja lembaga pendidikan. Bila hal ini terlaksana dengan baik, niscaya siswa dan mahasiswa dapat diatasi masalahnya dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.